Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Semua orang yang berada di dojo ruang dan waktu menatap ke langit. Mereka melihat 38 murid laki-laki di alam pemurnian jiwa tingkat ke-7 dan alam pemurnian jiwa tingkat ke-8. 38 orang itu, mereka menginjak pedang terbang dan melayang di atas dojo ruang dan waktu. Mereka berteriak satu demi satu dan mengatakan bahwa Mu Mengyi adalah wanita Tanyun. Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengganggu Mu Mengyi. Setelah mengatakan semua itu, mereka menghabisi diri mereka sendiri layaknya Pangtong. 38 mayat mereka jatuh di dojo ruang dan waktu. Semua orang yang melihat kejadian itu, mereka merasakan hawa dingin, seolah-olah ada sebuah kutukan yang sedang mengawasi mereka. 38 murid laki-laki itu merupakan orang-orang yang ingin mengganggu Mu Mengyi dan mencoba memperkaos Mu Mengyi berulang kali. Tanyun menemukan 38 orang itu secara terpisah dan mengendalikan mereka dengan mata Dewa Hongmeng. Tanyun tidak peduli jika di masa depan ada orang yang mencurigainya. Tanyun hanya ingin memberi peringatan pada semua murid divisi pil gerbang abadi yang ingin mengganggu atau mengambil Mu Mengyi. Pada saat ini, ribuan murid mengelilingi para mayat yang tergeletak. Ketika mereka mengetahui bahwa di antara mayat-mayat itu ada rekan atau saudara mereka, mereka langsung terbang menjauh dari dojo ruang dan waktu untuk memberitahu tetua mereka masing-masing. Pada saat yang sama, di wilayah lembah peri yang berjasa, ada sebuah istana yang melayang. Itu merupakan istana berjasa. Disinilah Sen Subing tinggal dan berlatih. Pada saat ini, Tanyun dan Mu Mengyi bertemu dengan Sen Subing di aula istana. Adapun Luo Fan, Tanyun telah memintanya untuk kembali dan memulihkan luka-lukanya. Sebelum Luo Fan pergi, Tanyun memberinya 1 juta batu roh tingkat atas. Batu roh itu untuk membayar seseorang yang akan menggantikan Luo Fan menjaga gerbang gunung. Pada saat ini, Sen Subing yang melihat bahwa Tanyun masih hidup, dirinya tersenyum bahagia. Senyuman Sen Subing ini merupakan senyuman pertamanya setelah dirinya menjadi tetua gerbang abadi. Melihat kembalinya Tanyun, Sen Subing seperti melihat masa depan yang cerah. Sekarang Sen Subing tidak akan menjadi pengecut lagi. Dalam 3 tahun terakhir, Sen Subing sudah muak dengan sikap para tetua lainnya. Sen Subing berkata, "Tanyun, aku senang kamu kembali. Tanyun, apakah kamu tahu? Kecuali Kepala Tang dan tetua kelima, semua tetua lainnya mengatakan bahwa para murid yang berada di bawah bimbinganku merupakan murid yang lemah dan juga tidak terampil dalam teknik pil. Tanyun, kamu harus ingat bahwa selain Kepala Tang dan tetua kelima, 37 tetua lainnya semuanya adalah musuh." Melihat penampilan muridnya yang sangat kesal, Tanyun merasa sedikit tertekan dan segera berkata, "Tetua berjasa, murid ini pasti akan mempermalukan semua tetua yang sudah mengejekmu." Sen Subing menjawab, "Bagus, hal ini yang aku inginkan darimu." Bagaimanapun, Sen Subing adalah seorang wanita, dan dia masih seorang wanita yang memiliki kesabaran. Selama 3 tahun penuh, Sen Subing tidak berani melakukan apapun. Pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, kalau tidak salah, saat kompetisi di Sekte Abadi, kamu seorang alkemis hebat tingkat suci kan?"
Tanyun mengangguk. Sen Subing tersenyum dan berkata lagi, 1 bulan lagi akan ada festival kompetisi pil gerbang abadi yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Para tetua dan muridnya akan mengikuti kompetisi pil. Pada saat itu, aku ingin kamu mewakili wilayah lembah peri yang berjasa dan menantang murid jenius dari tetua lainnya. Tanyun merasa tidak senang karena dirinya tidak mau membuang waktu untuk meladeni para murid yang hanya seorang alkemis hebat. Tanyun memandang Sen Subing dan berkata, "Tetua berjasa, apakah kamu juga ingin bertanding dengan para tetua lainnya?" Mendengarkan itu, senyum Sen Subing menghilang dan berkata, "Ya, tapi keterampilanku masih jauh di bawah para tetua lainnya. Terus terang, itu akan mempermalukan diriku sendiri jika aku mengikuti kompetisi. Tetapi, aku tetap harus mengikutinya. Tanyun, jika kamu dapat mengalahkan semua murid jenius lainnya, maka kamu akan menyelamatkan harga diriku." Sen Subing memandang Tanyun dengan penuh harapan dan berkata lagi, "Kamu selalu menjadi murid yang terbaik di hatiku. Kamu tidak akan pernah mengecewakanku, kan?" Tanyun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Murid ini tidak akan pernah mengecewakanmu." Sen Subing tersenyum sedikit, kemudian dia membuatkan token identitas untuk Tanyun. Sen Subing berkata, "Mulai sekarang, kamu bisa pergi ke lembah nomor 8 untuk berkultivasi. Lembah nomor 8 itu merupakan lembah yang berdekatan dengan lembah milik Mumengi." Sen Subing berkata lagi, "Gerbang abadi berbeda dengan gerbang dalam. Kamu harus berhati-hati. Jangan sampai berurusan dengan tetua lainnya, terutama Luyi dan Hanyong." Tanyun mengangguk dan berkata, "Murid ini akan mengingatnya." Setelah itu, Sen Subing meminta Tanyun dan Mumengi pergi dari aula istana. Setelah keduanya pergi, Sen Subing melangkah keluar dari istana dengan ekspresi yang sedih. Dia menatap ke arah langit dan berkata, "Sudah 3 tahun aku tidak bertemu dengan guru. Mengapa dia tidak mengunjungiku?" Di sisi lain, Tanyun dan Mumengi berjalan sambil bergandengan tangan. Mumengi memandang Tanyun dengan kagum dan berkata, "Xiao memberitahuku bahwa saat kompetisi pil di Sekte Abadi, kamu sangat luar biasa. Aku benar-benar ingin melihat keterampilanmu secara langsung." Tanyun tersenyum dan berkata, "Namun aku tidak akan bersaing dengan para murid jenius lainnya." Mumengi kebingungan dan berkata, "Bukankah kamu baru saja berjanji pada tetua berjasa? Tetapi mengapa sekarang kamu tidak akan bersaing dengan para murid jenius lainnya?" Tanyun berkata lagi, "Mengi, jika aku hanya menghadapi para murid jenius lainnya, maka aku tidak akan bisa mempermalukan para tetua lainnya. Tujuanku sangat sederhana. Aku akan mewakili tetua berjasa dan mempermalukan tetua lainnya dalam kompetisi itu." Mumengi tersenyum dan berkata, "Aku suka dengan idemu. Tetapi keterampilan pil para tetua sangat hebat, sedangkan kamu hanya seorang alkemis hebat tingkat suci." Tanyun memandang Mumengi dengan penuh kasih sayang dan tiba-tiba mencium keningnya, lalu berkata, "Gadis bodoh, apakah kamu lupa siapa aku? Mereka hanyalah alkemis suci, bahkan kepala divisi gerbang suci. Tidak ada apa-apanya bagiku." Mumengi memegang lengan Tanyun dan berkata, "Ya, aku percaya padamu. Tanyun, ayo kita temui Xiao." Tanyun berkata, "Baiklah kalau begitu." Setelah itu, Tanyun mengendarai Prauro bersama Mumengi. Di Prauro, Tanyun bersandar di dinding perahu.
Tan Yun memeluk Mu Mengyi dan bertanya, "Mengyi, apakah kamu kenal dengan Mu Gufeng?" Begitu kata-kata itu terdengar, Tan Yun jelas merasakan tubuh Mu Mengyi bergetar. Mu Mengyi memandang Tan Yun dan berkata, "Dia adalah leluhur keluargaku. Dia meninggal 70.000 tahun yang lalu. Apakah kamu mengenalnya?" Tan Yun menjawab, "Mengyi, aku bertemu mantan bawahanku di jurang pemakaman dewa. Aku menemukan 4 pedang Dewa Hongmeng, ditambah dengan Huowu. Sekarang aku memiliki 5 pedang Dewa Hongmeng." Bawahanku berkata bahwa 80.000 tahun yang lalu, tidak hanya leluhur sekte abadi yang pergi ke dalam jurang pemakaman dewa, tetapi ada 10 orang lagi. Itu termasuk leluhurmu, yaitu Mu Gufeng. Pada saat itu, ke-11 orang yang datang ke jurang pemakaman dewa berhasil mengambil pedang pembunuh Dewa Hongmeng dan 6 pedang Dewa Hongmeng milikku. Aku tahu bahwa pedang pembunuh Dewa Hongmeng ada di Istana Jiwa Ilahi, dan keberadaan pedang Dewa Hongmeng lainnya pasti di tangan 10 orang lainnya. Aku juga yakin bahwa leluhur sekte suci Huangfu pasti memiliki pedang Dewa Hongmeng milikku." Mendengarkan hal itu, Mu Mengyi menjadi sedih dan berkata, "Tan Yun, dinasti Tang seharusnya memiliki 2 pedang Dewa Hongmeng." Melihat kesedihan Mu Mengyi, Tan Yun memeluknya dan berkata, "Apa yang terjadi?" Mu Mengyi menjawab, "Ayahku pernah berkata bahwa leluhurku, yaitu Mu Gufeng, dan leluhur keluarga Tang masing-masing mendapatkan pedang suci. Tang Yongsheng yang merupakan keturunan dari leluhur Tang, dia menginginkan pedang suci yang berada di tangan keluargaku. Tang Yongsheng bersama orang-orangnya menyerang dinasti Mu Feng. Ayahku dihabisi olehnya, dan mengenai ibuku tidak diketahui. Akhirnya, Tang Yongsheng mengubah dinasti suci Mu Feng menjadi dinasti suci Tang Xun. Oleh karena itu, aku merasa bahwa 2 pedang Dewa Hongmeng ada di tangannya." Mendengarkan hal itu, Tan Yun memeluk Mu Mengyi dan berkata, "Jangan menangis. Suatu hari, aku akan membalaskan dendammu, menghancurkan dinasti Tang Xun, dan menyelamatkan ibumu." Mu Mengyi berkata, "Tan Yun, apakah ibuku masih hidup?" Tan Yun berkata, "Seharusnya begitu." Mu Mengyi berkata lagi, "Tan Yun, kamu pernah berkata, setelah menyelamatkan ibuku, kamu akan menikahiku." Tan Yun berkata, "Ya, aku ingin ibumu melihat kita menikah." Wajah Mu Mengyi penuh dengan kebahagiaan dan berkata, "Aku sangat senang memilikimu." 1 jam kemudian, tetua kelima, yaitu Chen Shuiyue, datang ke istana berjasa untuk mengunjungi Shen Shubing. Shen Shubing dulu adalah muridnya, dan sekarang dia tahu bahwa kehidupan Shen Shubing di gerbang abadi tidaklah menyenangkan. Chen Shuiyue meraih tangan Shen Shubing dan berkata, "Shubing, besok aku akan mengirim muridku Dongfei ke tempatmu. Dia adalah alkemis hebat tingkat suci. Sebulan kemudian, Dongfei akan berpartisipasi dalam kompetisi sebagai muridmu." Shen Shubing berkata, "Tetua kelima, aku tahu hanya kamu dan Kepala Tang yang memperlakukanku dengan baik. Tetapi aku tidak bisa menerima Dongfei. Meskipun Dongfei menang, aku tetap akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimanapun, di antara 39 tetua, keterampilan pilku yang terendah." Setelah mendengarkan hal itu, Chen Shuiyue berkata, "Shubing, kamu baru 3 tahun menjadi tetua gerbang abadi. Di masa depan, aku sangat percaya keterampilan pilmu akan melampaui mereka yang telah menghinamu."
Sen Subing berkata, "Ngomong-ngomong tetua kelima, ada kabar baik. Muridku yang paling jenius yaitu Tanyun masih hidup." Chen Shuiyue tampak terkejut dan berkata, "Gadis kecil, pantas kamu menolak muridku Dongfei. Ternyata Tanyun sudah kembali. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Dia adalah seorang alkemis hebat tingkat suci." Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Dengan adanya Tanyun, aku merasa lebih lega." Chen Shuiyue berkata, "Subing, kamu jangan terlalu cepat senang. Aku mendengar bahwa beberapa murid Luyi, keterampilan pil mereka sudah meningkat pesat." Sen Subing tiba-tiba merasa cemas, takut Tanyun tidak bisa mengalahkan murid jenius lainnya. Pada saat yang sama, di aula tempat tinggal Tan Xinjing, Tan Xinjing terlihat lebih muda karena saat kompetisi pil di Sekte Abadi, Tanyun memberikannya sebuah pil yang bisa membuatnya menjadi muda lagi. Sekarang ada 9 wanita cantik di gerbang abadi, termasuk Mu Mengyi, Gongsun Ruoxi, Song Wuxiao, Sen Subing, dan Tan Xinjing. Tang Xinjing bukan hanya kepala divisi pil gerbang abadi, tetapi juga putri dari dinasti Tang. Identitas ini hanya diketahui oleh Murong Sisi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu menghadap di depan Tan Xinjing dan berkata, "Putri, Raja memerintahkanku untuk menyampaikan sebuah pesan. Putri harus mendapatkan pedang suci milik Sekte Suci Huangfu dalam 100 tahun." Tan Xinjing sedikit kaget dan berkata, "Kamu kembali dan beritahu ayahku. Aku tidak akan mengecewakannya. Aku akan mendapatkan pedang suci, dan harta yang ada di ngarai para dewa akan menjadi milik dinasti Tang." Orang tua itu berkata, "Baiklah kalau begitu, bawahan ini akan pergi dulu." Gimana teman-teman episode kali ini? Semakin seru bukan buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya? Langsung saja ya, subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.